Pernah kepikiran gak sih kalau laporan keuangan itu sebenarnya kayak hasil röntgen atau medical check-up sebuah perusahaan? Ya, lewat laporan inilah kita bisa lihat semuanya. Apa yang sehat, apa yang kuat, atau mungkin ada yang retak di dalam. Yuk kita belajar bareng cara bacanya. Kalau pernah lihat laporan keuangan terus langsung pusing, tenang. Anda nggak sendirian kok. Deretan angka sama istilah-istilah aneh itu emang bisa bikin kepala ngebul. Tapi jangan khawatir, kita akan bedah pelan-pelan sampai yang tadinya bingung jadi paham. Oke, kita bakal jadi detektif keuangan hari ini. Ini dia peta investigasi kita. Pertama, kita kenalan dulu sama target kita. Terus, kita cek apakah barang buktinya valid. Baru deh, kita terjun ke angka-angka utamanya. Kita geledah apa aja aset dan utangnya. Terakhir, kita tarik kesimpulannya. Setiap investigasi butuh subjek kan? Nah, untuk kasus kita kali ini, kita akan menyorot sebuah perusahaan di sektor perkebunan. Namanya PT Andira Agro Tbk. Mari kita buka berkasnya. Oke, ini dia kartu identitasnya. PT Andira Agro. Kalau di bursa saham, kodenya AND. Mereka ini bisnisnya di produk pertanian. Lebih spesifiknya lagi, perkebunan. Nah, yang penting diingat, semua angka yang akan kita lihat ini dalam rupiah dan untuk laporan tahun 2025. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita dalemin angka-angkanya, ada satu pertanyaan yang super penting. Laporan ini beneran bisa dipercaya nggak sih? Nah, disinilah peran auditor jadi penentunya. Ada satu frasa sakti yang harus kita cari. Wajar tanpa modifikasian. Gampangnya, ini tuh kayak stempel lulus sensor atau asli dari auditor. Kalau ada tulisan ini, artinya angka-angka di dalamnya tuh akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini lampu hijau buat kita lanjut. Dan kabar baiknya, Andira Agro dapat stempel ini. Artinya data yang kita pegang ini valid dan bisa diandalkan. Oke, investigasi bisa dilanjutkan. Siap, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering jadi sorotan utama, headline-nya. Seberapa banyak sih uang yang berhasil dikumpulin perusahaan ini? Kita mulai dari pendapatan. Nah, ini dia penampakan aslinya dari laporan keuangan. Kelihatan ribet ya, banyak banget angkanya. Tapi tenang, kita cuma perlu fokus ke satu baris aja, yaitu total penjualan mereka ke pelanggan. Yuk, kita lihat versi yang lebih simpel. Nah, kalau dibuat grafik begini kan jadi lebih enak dilihat. Lihat deh lompatannya. Pendapatan mereka tumbuh dari sekitar 196 miliar rupiah di 2024 jadi 246 miliar di 2025. Kelihatan kan pertumbuhan penjualannya lumayan kencang. Tapi jangan seneng dulu. Penjualan tinggi itu belum tentu artinya perusahaan untung loh. Untuk tahu beneran untung atau rugi, kita harus intip harta bersih perusahaan atau dalam bahasa akuntansinya disebut ekuitas. Dan disinilah plot twist-nya. Walaupun penjualannya naik gila-gilaan, kekayaan bersihnya malah anjlok, turun dari 182,7 miliar rupiah ke 159,7 miliar rupiah. Loh kok bisa? Ya ini artinya, meskipun uang yang masuk banyak, ternyata pengeluarannya jauh lebih besar. Jadi kesimpulannya, sepanjang tahun 2025 itu, mereka sebenarnya rugi. Oke, kasusnya jadi makin menarik nih. Sekarang, ayo kita bedah lebih dalam lagi. Apa aja sih sebenarnya yang jadi harta karun atau aset milik Andira Agro ini? Salah satu cara paling gampang buat tahu bisnis inti sebuah perusahaan itu apa adalah dengan ngintip isi gudang atau persediaannya. Dari semua yang ada di daftar, kita fokus ketiga ini, tandan buah segar, inti sawit, dan minyak sawit mentah. Jelas banget kan mereka ini pemain di industri kelapa sawit. Biar lebih kebayang lagi, lihat deh grafik ini. Lebih dari setengah nilai persediaan mereka, tepatnya 54%, itu datangnya dari minyak dan inti sawit. Jadi bisa dibilang nasib perusahaan ini sangat-sangat bergantung pada naik turunnya industri kelapa sawit. Oke, setiap koin punya dua sisi. Tadi kita udah lihat apa yang mereka punya, sekarang kita lihat sisi sebaliknya. Apa yang mereka utang, atau istilahnya liabilitas. Ini sama pentingnya untuk tahu kesehatan perusahaan. Waktu kita lihat daftar utang, biasanya panjang dan banyak jenisnya. Tapi, tugas kita sebagai detektif adalah mencari monsternya, alias utang yang paling besar dan paling berpengaruh. Coba kita cari mana angka yang paling jumbo. Dan ini dia ketemu, utang bank jangka panjangnya mencapai 135,6 miliar rupiah. Gede banget kan? Biar ada gambaran, angka ini hampir setara dengan total kekayaan bersih perusahaan.
Artinya, hampir setengah dari nilai perusahaan ini sebenarnya dibiayai dari utang. Nah, ini adalah tingkat resiko yang perlu kita catat baik-baik. Oke, semua barang bukti sudah terkumpul. Sekarang waktunya kita rangkai semua petunjuk yang ada untuk melihat gambaran besarnya. Apa vonis kita? Jadi, apa aja temuan kita? Pertama, laporannya valid, kita bisa percaya. Kedua, penjualannya tumbuh kuat, ini poin plus. Tapi di sisi lain, mereka ternyata rugi, yang bikin kekayaan bersihnya turun. Kita juga jadi tahu kalau bisnis utamanya adalah sawit. Dan yang terakhir, mereka punya beban utang yang sangat besar. Nah, ini yang jadi teka-teki terakhirnya. Pendapatan naik, tapi utang juga bengkak. Ini pertanda apa? Apakah ini gambaran perusahaan yang lagi bakar duit buat ekspansi besar-besaran, berharap jadi raksasa di masa depan? Atau justru sebaliknya, ini adalah sinyal bahaya, tanda-tanda kesulitan keuangan? Laporan keuangan memang nggak kasih kita semua jawaban, tapi ia membantu kita mengajukan pertanyaan yang paling tepat. Dan sekarang Anda tahu cara menemukannya.